mendapatkan nilai ekonomi. Kalau untuk kepentingan dan meningkatkan kemakmuran rakyat, saya rasa itu lebih baik dibandingkan kebudayaan itu hanya tersimpan berkarat dan tidak punya nilai guna. Ya kan? Kalau punya nilai ekonomi, menarik wisatawan datang menampilkan caci, bagus nih. Tidak ada di daerah. Berarti selama objek budaya itu sendiri tidak hilang nilai esensialnya untuk kepentingan pariwisata gitu, wajar saja begitu. Tentu Wajar saja. Bang. Karena untuk mendukung para wisata itu kan, saya rasa sosial budaya masyarakat setempat juga harus mensupport. Saya ke Nuningsi. Misalnya begini, pertanyaan begini. Misalnya, ketika perempuan diberi ruang untuk mementaskan tarian caci, gitu, apakah nilai filosofis, nilai esensi budaya itu hilang dengan sendirinya, atau memang nilai itu tidak hilang, lalu kemudian tetap perempuan itu diberi ruang untuk melakukan pegelaran seni caci itu sendiri? Silakan. Mungkin kembali ke dasarnya, tidak ada siapa yang melampaui siapa, gitu ya. Itu dasarnya. Bahwasannya tidak ada peran si perempuan yang melampaui laki-laki atau sebaliknya. Kembali lagi saya katakan tadi, semuanya itu equal, saling mendukung. Tidak bisa saling menggantikan, tidak bisa. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing untuk membentuk suatu pergelaran caci itu. Iya, gitu. iya. Nah, pertanyaannya adalah menyampaikan dalam era transformasi sekarang, menyampaikan filosofi caci seperti keberanian, keperkasaan, itu bisa disampaikan oleh perempuan. Misalnya dalam fashion show kemarin, itu kan dia tampil gagah perkasa itu kan. Dia kan mau menampilkan bahwa filosofi tarian caci ini itu adalah gagah perkasa dengan teriakannya, hentakan kakinya. Betul. Itu kan bisa dilakukan oleh perempuan. Tetapi pertanyaan tadi gitu, apakah di dalam konteks konsentrasi budaya, pergelaran budaya, perempuan bisa menggantikan posisi laki-laki? Saya rasa tidak bisa. Karena kalau dia sudah menggantikan posisi laki-laki di situ, kita kehilangan ciri khas dari tarian caci itu. Kita kehilangan kekayaan budayanya. Begini, menurut saya, transformasi ini tidak boleh menghilangkan ciri khas. Gitu. Tidak boleh menghilangkan ciri khas. Yang menjadi ciri khas tarian caci adalah aktor utamanya adalah laki-laki dan perempuan. Aktor utama, kedua-duanya aktor utama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Gitu. Ketika posisi perempuan menggantikan laki-laki ketika perempuan menggantikan posisi laki-laki di tengah tarian pergelaran satu lawan satu itu, berarti itu sudah kehilangan identitas, kehilangan ciri khasnya. Nah, pertanyaannya kan, ciri khas ini yang menjadi nilai beda, yang menjadi nilai kekayaan budaya gitu. Ketika ini sudah digantikan, berarti kekayaan budayanya tidak ada. Hilang dengan sendirinya, ciri hilang. khasnya tidak ada, gitu kan. Saya mau kita sebagai generasi muda ini, kita tidak bisa menahan arus perkembangan zaman. Kita mentransformasi, tetapi jangan menghilangkan ciri khas, gitu. Karena ciri khas itu yang menjadi kekayaan dari tarian caci itu. Ketika nanti sudah digantikan oleh perempuan, mungkin namanya bukan caci lagi. Iya kan? Mungkin nama itu akan menjadi suatu tarian yang baru. Artinya kalau perempuan kemudian diberi ruang untuk pagelaran itu, namanya jangan caci begitu. Itu sudah menjadi tarian yang baru. Tapi memungkinkan tidak bahwa perempuan itu sudah menjadi tarian yang baru, bukan caci. Jangan ditarik menjadi konteks cacinya. Ketika perempuannya terlibat, entah nanti bentuknya sama, saya rasa itu sudah menjadi suatu tarian yang baru, bukan caci lagi. Karena ciri khas caci adalah laki-laki yang satu lawan satu, perempuan yang danding dan bata. Itu sudah menjadi satu kesatuan caci. Ketika ciri khas itu diubah, berarti sudah menjadi hal yang baru, bukan caci itu lagi, gitu. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan itu gini, fashion show kemarin, saya rasa kita perlu mengapresiasi juga terhadap desainernya. Desainernya. Kenapa? Ini adalah bagi saya begini, caci ini milik masyarakat. Dia tidak punya hak paten seindividu. Ya kan? Dia milik masyarakat, belongs to people, gitu ya, dimiliki oleh masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat ini mengalami dinamika sosial, ya kan, bertransformasi tadi kan, mengikut
berada di dalam perubahan zaman gitu. Oke. Ketika menurut saya yang kemarin itu adalah kebutuhan marketing pasar, kebutuhan pasar yang ditampilkan dalam fashion show kemarin itu adalah kebutuhan pasar, bukan kebutuhan pergelaran budaya. Makanya saya kembali katakan bahwa lihat konteks kebutuhannya. Ini adalah marketing fashion show yang mengedepankan nilai inovatif dan kreativitas, gitu kan? Oke. Artinya tidak menghilangkan nilai esensi daripada pakaian Ini caci kan itu sendiri begitu. Begini, ini kan diinspirasi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang nilai konservatif dari semua adat istiadat Manggarai, itu saya rasa semuanya sudah mengalami perubahan. Ya, betul. Rumah gendang Manggarai sekarang itu yang dulunya pakai bunut, Betul, sekarang betul. pakai seng. Ya, saya pakai belek, betul. Yang dulunya pakai banggang, sekarang pakai batu bata. Betul. Apakah rumah gendang itu kehilangan esensinya sebagai rumah persatuan dalam satu suku daerah tertentu? Kan tidak. Ya. Adanya seng dan batu bata di situ tidak menghilangkan esensi dari apa. Terus kembali lagi, perempuan dalam adat Manggarai itu seharusnya pakai mbero, bukan kebaya. Tapi lihat fenomena sekarang. Tetapi apakah itu disalahkan? Tentu saja tidak. Karena zamannya seperti ini sekarang, gitu loh. Zamannya seperti ini sekarang. Gitu. Menurut saya adalah bagaimana kita itu mempertahankan value-nya, ciri khasnya itu, tetapi untuk menyampaikan maknanya itu bisa dalam berbagai bentuk, bisa dalam fashion show, bisa dalam apa saja. Bahkan podcast kita sekarang ini kan kita sebenarnya secara tidak langsung sedang memberikan pemahaman baru atau mensosialisasikan seperti ini loh Caci. Gitu Betul. kan. Bisa dalam berbagai bentuk. Ini dalam konteks edukasi ya seperti ini. Iya, ya? edukasi zaman sekarang Ruang-ruang seperti ini kan mestinya harus zaman diadakan sekarang terus. itu Betul. sudah banyak, sudah Betul. variatif. Betul. Sudah variatif karena memang zamannya berbeda. Itu sudah variatif. Dulu tarian Caci saya rasa kalau misalnya itu kan 1 lawan 1, daerah satu dengan yang lain. Itu pastinya harus pakai orang untuk kirim orang kan. Tolong dong kamu pergi bawa kabar ke sana. Bahwa kita nanti akan. Sekarang kan tidak lagi, pakai HP Pak sekarang. Tapi ada Kita memanfaatkan apa yang ada gitu, tanpa menghilangkan esensi dasarnya. ada beberapa statement di ruang diskursus publik kita ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan pada ajang fashion show itu, pada ajang pemilihan Putri Indonesia itu, bahwa itu adalah bentuk daripada proses jual budaya gitu. Artinya pakaian caci yang dipakai oleh Braille itu kan terinspirasi sebetulnya. Artinya pakaian caci yang termodifikasi gitu untuk kepentingan fashion show. Nah, ada beberapa pandangan bahwa ini adalah proses jual budaya. Begitu loh. Bisa dalam kategori kapitalisasi. Kalau gitu. saya begini ya, jual budaya. Kalau begini, kita kenal sekarang yang namanya ekonomi kreatif ya. Iya, betul. Ekonomi kreatif. Bagaimana kita memanfaatkan kekayaan lokal untuk dijadikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi Betul. dan juga mendapat keuntungan bagi para pelaku ekonomi ya, terutama dari para produsen. Kalau jual dalam konteks untuk menarik wisatawan, yes. Dalam artian begini. Meskipun nilai Bukan jual, esensial itu hilang begitu. tidak ada nilai esensial yang hilang. Oke. Kembali lagi, esensi kebutuhan fashion show itu berbeda dengan esensi pergelaran budaya di dalam konteks pergelaran satu tangki 1 lawan 1. Iya. Itu berbeda. Maksud saya begini, kita harusnya berterima kasih dengan Putri NTT kemarin. Oke. Kostumnya itu ada naratornya, ini inspirasi dari sini. Orang kan jadi bertanya, yang aslinya tarian caci ini seperti apa sih? Menimbulkan rasa ingin tahu. Ketika menimbulkan rasa ingin tahu, mereka bilang kita harus ke Manggarai. Untuk mencari tahu lebih jauh Apa terkait keuntungannya caci. bagi Manggarai? Kebetulan Manggarai sekarang, terutama Manggarai Barat, sudah menjadi wisata premium. Betul. Itu seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah masyarakat setempat untuk menjadikan itu sebagai, tidak ada salahnya kita menjadikan budaya untuk mendapatkan nilai ekonomi. Kalau untuk kepentingan dan meningkatkan kemakmuran rakyat, saya rasa itu lebih baik dibandingkan kebudayaan itu hanya tersimpan berkarat dan tidak punya nilai guna. Oke. Ya kan? Kalau punya nilai ekonomi, menarik wisatawan datang menampilkan caci, bagus nih. Tidak ada di daerah. Berarti selama objek budaya itu sendiri tidak hilang nilai esensialnya untuk kepentingan pariwisata gitu, wajar saja begitu. Tentu saja.
Tentu Wajar-wajar saja. saja, Bang. Karena untuk mendukung para wisata itu kan saya rasa sosial budaya masyarakat setempat juga harus mensupport. Iya, iya. Harus punya identitas tersendiri. Iya. Tarian caci ini kan sudah menarik wisatawan asing sebenarnya. Iya, betul, betul. Betul. Dengan dibuatnya suatu kostum dengan inspirasi dari tarian caci, disinilah kita melihat bahwa oh ternyata tarian caci ini dilihat oleh orang. Oke, oke. Iya kan? Oke. Ketika tidak dijadikan sebuah inspirasi, berarti tarian caci tidak dilihat, Oke, oke. gitu kan? Ketika dijadikan inspirasi, berarti tarian caci ini sudah mendapat perhatian. Pertanyaannya, siapkah masyarakat Manggarai ketika tarian caci ini dilihat oleh masyarakat nasional, internasional? Kesiapan ini tuh kesiapan banyak hal ya, Oke, oke. termasuk memberikan komentar dan lain sebagainya gitu. Oke, oke. Menurut saya seperti itu.